Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Tema firman Tuhan ini sangat penting bagi kita semua, khususnya kita yang sudah usiawan, sudah usia lanjut. Kenapa? Karena secara kekuatan kita tidak bisa lagi mengusahakan sendiri dalam mencukupkan segala kebutuhan kita sehari-hari. Kita sudah tua, mungkin kita khawatir di masa tua ini apa yang akan saya makan, apa yang akan saya minum, apa yang akan saya pakai. Semua ini adalah kebutuhan sehari-hari. Semuanya ini membutuhkan dana, membutuhkan keuangan. Dan kita karena sudah tua, sudah tidak berdaya secara umum, kita tidak tahu semuanya itu datang dari mana. Kita pikir, oh saya punya anak. Tetapi bagaimana keadaan anak kita? Apakah dia juga sanggup menolong kita mencukupkan segala kebutuhan kita? Jadi dalam kondisi ini kita mungkin khawatir, kita mungkin cemas, kita gelisah, kita mungkin terpikirkan terus bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari. Kalaupun mungkin kita punya tabungan ya, tetapi yang namanya tabungan ya kan setiap hari berkurang terus menerus. Ya. Dan ada waktunya nantinya ya kita pun menjadi khawatir ya kalau sudah habis tabungan kita ya kita tidak tahu ya dari mana akan datang kebutuhan kita sehari-hari. Nah, jadi Bapak Ibu firman Tuhan ini akan menolong kita semua, menguatkan kita kembali bahwa kita punya Tuhan, Tuhan yang akan memelihara kita dengan cara Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita jangan khawatir terus, jangan cemas terus akan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan hidup kita, yaitu kebutuhan kita sehari-hari. Di sini dikatakan tentang makanan kita, tentang minuman kita, ya, tentang apa yang kita pakai, segala kebutuhan jasmani kita. Tuhan Yesus mengatakan kamu jangan khawatir, jangan gelisah, jangan cemas, jangan takut. Mungkin kita bertanya ya, kenapa kita tidak boleh khawatir? Padahal kan jelas sekali, semuanya itu kita butuhkan. Dan kita sudah tua, kita tidak tahu ya dari mana semuanya itu datang. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan, coba kita perhatikan baik-baik. Siapa yang memberi nafas hidup kita ini? Siapa yang memberikan nyawa kita? Semuanya pasti bisa menjawab ya. Jawabannya adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang menciptakan kita kan. Tuhan yang menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia. Kita semua bisa hidup, ada nyawa, bisa bernafas karena Tuhan yang memberi. Nah, kalau
kita diberikan kehidupan, kita diberikan nafas, nyawa yang adalah hal yang paling penting, hal yang paling utama, itu diberikan oleh Tuhan. Maka terlebih-lebih hal yang kedua dalam kehidupan kita sehari-hari, pastilah Tuhan juga akan berikan, Tuhan akan pelihara. Tuhan akan peduli. Jadi kalau kita merasa, wah, bagaimana tentang kebutuhan, apa yang saya pakai setiap hari, apa yang saya makan, apa yang saya minum, dari mana itu semuanya, maka kita harus ingat bahwa Tuhan telah memberikan kita kehidupan, nafas, nyawa yang paling utama. Maka pastilah Tuhan juga akan memelihara hidup kita sehari-hari. Seperti makanan kita, minuman kita, pakaian kita, dan lain-lain apa yang kita butuhkan. Nah, di sini Tuhan Yesus mau menekankan kepada kita Bapak Ibu, bahwa hal yang utama saja Tuhan berikan kepada kita, Tuhan anugerahkan kepada kita, maka terlebih hal yang kedua atau selanjutnya, pastilah Tuhan akan juga berikan, Tuhan akan pelihara kita. Nah, coba kita lihat, saat ini kita masih bernafas kan, kita tetap masih hidup, masih bisa ya melakukan kegiatan kita sehari-hari, itu anugerah Tuhan. Nah, kalau selama nafas Tuhan berikan kepada kita, maka juga pastilah Tuhan setia juga akan memelihara hidup kita. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi Tuhan memberikan nyawa, Tuhan juga akan tetap memelihara kehidupan kita sehari-hari tentang apa yang kita butuhkan. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan kita sebuah contoh supaya kita bisa dikuatkan, kita bisa mengerti betapa Tuhan memelihara hidup kita, Bapak Ibu. Supaya kita tidak usah meragukan pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberikan kita sebuah contoh. Contohnya di sini Tuhan mengatakan, pandanglah burung-burung di langit. Nah, Bapak Ibu pasti tahu lah ya burung-burung ya, banyak jenis burung. Nah, di sini dikatakan burung-burung itu semuanya Tuhan pelihara akan kebutuhan mereka, makanan, minuman mereka. Kalau kita melihat ya, burung-burung itu bukan seperti manusia ya, yang dimana manusia harus bekerja dulu, ya, harus menanam, setelah menanam harus memelihara tanaman itu, lalu setelah itu baru panen, olah, lalu baru boleh makan. Tapi kalau kita melihat ya, burung-burung yang dimana mereka tidak pernah menanam, mereka juga tidak pernah panen, tidak pernah bekerja, namun Tuhan pelihara. Tuhan berikan mereka makan setiap hari. Nah, kalau kita bandingkan diri kita manusia dengan burung, burung tentunya dibandingkan dengan kita jauh lebih tinggi daripada burung. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Sedangkan burung tidak. Nah, kalau burung saja yang jauh kalah keistimewaannya daripada manusia, Tuhan pelihara meskipun juga mereka tidak bekerja, tidak pernah menanam, tidak pernah panen, Tuhan sediakan makanan mereka. Apalagi kita Bapak Ibu, kita ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Terlebih kita sudah diselamatkan ya oleh Tuhan Yesus. Tuhan telah tebus kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia rela mati untuk kita. Pastilah Tuhan pelihara kita. Pasti Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Ya.
kita ciptaan Tuhan yang paling berharga di mata Tuhan. Dibandingkan dengan burung-burung itu tidak ada apa-apanya. Tapi burung saja Tuhan pelihara. Apalagi kita. Terlebih kita sudah diselamatkan. Pasti Tuhan pelihara kita. Cukupkan kebutuhan kita. Nah, jadi dari fakta ini kita melihat burung saja Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia. Apalagi kita anak-anaknya. Pastilah Tuhan pelihara. Nah, dari fakta ini akan membuat kita menjadi mengerti dan dikuatkan. Oh iya ya, betul. Ya. Maka saya tidak usah terlalu khawatir. Tidak usah sampai cemas, gelisah, putus asa. Jangan sampai panik, stres. Seolah-olah tidak ada pengharapan. Karena saya melihat burung saja Tuhan pelihara. Terlebih kepada saya yang adalah anak Tuhan. Pasti Tuhan kasihi, Tuhan pasti cukupkan kebutuhan saya. Nah, ini fakta pertama ya, contoh yang Tuhan berikan. Nah, contoh yang kedua yang Tuhan berikan, itu adalah bunga bakung. Saya share bagi kita ya, seperti apa bunga bakung itu, biar Bapak Ibu bisa mengerti ya, bisa lihat ya keindahan bunga bakung ini. Nah, bunga bakung ini adalah salah satu bunga liar yang tumbuh di daerah Palestina di sana. Jadi ini sebenarnya bunga liar ya. Dan di sini diberitahukan bunga bakung ini meskipun bunga yang liar tidak diusahakan ditanam di sana, tapi kita melihat keindahannya luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Coba lihat di gambar ya. Cantik kan kalau kita melihat bunganya kan. Nah, di sini kita dikatakan lihat bunga bakung di ladang ya yang ada di daerah Palestina yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Memintal itu seperti pekerjaan membuat benang, yang membuat benang mulai dari awal tumbuhan diambil, lalu diolah, lalu jadi benang, lalu disusun. Jadi itu namanya memintal. Nah, di sini dikatakan bunga bakung ini tidak pernah bekerja, tidak pernah memintal. Maksudnya apa? Dia tidak pernah berusaha bagaimana membentuk dirinya menjadi bunga yang sangat indah. Dia tidak pernah melakukan itu. Murni semuanya Tuhan. Tuhan yang membuat keindahannya. Bukan karena usaha daripada bunga itu. Bahkan dia adalah bunga yang liar yang ada di daerah Palestina. Tapi lihat keindahannya. Tuhan berikan keindahan yang luar biasa. Bahkan kalau dibandingkan dengan di sini ya, Tuhan memberikan perbandingan ya. Salah seorang raja yang sangat agung pada saat itu di zamannya Israel, itu Raja Salomo. Di sini dikatakan oleh Tuhan, Salomo sendiri dalam kemegahannya tidak pernah memakai ya, tidak pernah berpakaian seindah bunga bakung ini. Wah, itu berarti apa? Bunga bakung ini jauh-jauh lebih indah. Lalu siapa yang membuat keindahan? Tuhan. Padahal bunga hanya bunga saja. Bunga saja, bukan ciptaan Tuhan yang melebihi daripada manusia, Bapak Ibu. Oh, bunga kan kita tahu ya bisa tumbuh hari ini, lalu beberapa hari kemudian bisa rusak, bisa layu. Tidak berharga kan? Dibandingkan dengan manusia, bunga itu tidak ada harganya. Tapi Tuhan berikan keindahan yang luar biasa. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan jauh lebih akan memperhatikan, jauh lebih akan peduli terhadap kita manusia. Terlebih kita adalah anak-anaknya yang sudah percaya kepadanya. Dia pasti akan memelihara, dia akan memperhatikan kita, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau burung Tuhan pelihara, bunga Tuhan berikan keindahannya, maka kita anak-anaknya pasti Tuhan pelihara juga. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita.
Nah, Tuhan mau kita jangan khawatir, gelisah, cemas, putus asa, panik, stres. Kita terus memikirkan apa yang saya mau makan besok, apa yang saya mau minum besok. Aduh, bagaimana tentang kehidupan saya ini. Dan akhirnya kita, Bapak Ibu, apalagi kita di masa tua ini, ya kita bisa cepat, apa namanya, seperti cepat gampang ya sakit gitu. Karena kita membawa pikiran kita yang terus memikirkan membuat kita akhirnya apa? Tidak 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 sehat gitu. Ya, kita tidak ada semangat hidup dan akhirnya ya kita seperti tertunduk terus. Kita seperti bersedih terus dan hanya merugikan kita sendiri. Ya, tidak ada keuntungannya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan ya, kalau kita khawatir terus, memangnya ada gunanya. Atau juga tidak akan memperpanjang, sehasta pun tidak akan memperpanjang hidup kita. Tak ada gunanya, tidak ada efeknya. Kalau kita pikir terus apa yang saya makan, apa yang saya minum, lalu kita cemas. Kita takut terus. Kita tidak ada semangat hidup. Itu tidak menolong kita, Bapak Ibu. Tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Hanya merugikan kita sendiri. Hanya membuat kita terus semakin apa? Semakin sedih dan akhirnya membuat kita ya bisa sakit, ya. Hanya membuat kita terus bersungut-sungut, merugikan diri kita sendiri. Nah, jadi Tuhan mau supaya kita tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu cemas, ya. Kita lihat pemeliharaan Tuhan kepada ciptaan yang jauh kalah daripada kita saja, burung maupun bunga Tuhan pelihara, Tuhan perhatikan. Apalagi kita manusia, apalagi kita ciptaannya. Nah, di masa usiawan kita ini, usia yang sudah lanjut, tentunya secara kekuatan kita tak bisa berbuat apa-apa lagi pada umumnya. Memang kalau kita masih muda, kita harus bekerja dan berdoa. Tapi kalau kita di masa usia indah ini, ya kita sudah sangat sulit ya kalau kita mau bekerja lagi. Kita mau jalan keluar saja, ya kita sudah pikir-pikir kan, nanti sebentar keseleo, sebentar masuk angin, sudah tidak kuat, ya. Ya kita hanya bisa saat ini berdoa, berdoa kepada Tuhan. Nah, lalu kita pikir, apakah Tuhan akan cukupkan kebutuhan saya? Jawabannya, ya. Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Lalu kita bertanya, dari mana semuanya itu? Dengan cara apa? Nah, tentunya dengan cara Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita punya anak, kita punya cucu. Anak-anak kita, cucu kita bekerja. Nah, Tuhan akan pelihara kita dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita. Dari pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Dari usaha mereka, Tuhan berikan keberhasilan. Dan Tuhan juga akan melembutkan hati anak-anak kita, cucu kita, untuk menolong kita, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa makan, kita bisa minum. Tentunya bukan dalam bentuk kelimpahan ya, kita bisa makan ini, itu. Tidak seperti begitu. Tapi kita bisa makan, ya. Kita bisa minum, kita punya pakaian. Tuhan cukupkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau Tuhan ya berikan kita banyak berkat, ya lebih daripada itu ya puji Tuhan. Tapi setidaknya Tuhan cukupkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai. Dan terbukti kan sampai hari ini Bapak Ibu. Ya tentunya
ada di antara kita dalam kesulitan, ya, atau eh, kita pikir ya masih kurang, tapi pada umumnya kan bisa ya kita jalani kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Kita tetap masih bisa makan, kita tetap masih bisa minum, kita masih tetap punya pakaian. Ya. Itu semuanya adalah pemeliharaan daripada Tuhan. Jadi Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Dari mana? Dari keluarga kita, anak-anak kita, cucu kita. Dari pekerjaan mereka Tuhan berkati, Tuhan lembutkan hati mereka, dan Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Belum lagi kebutuhan medis kita, ya obat, ya merawat kita, Tuhan cukupkan. Nah, tidak hanya dari anak cucu kita, mungkin dari keluarga kita yang lain. Kadang-kadang dari orang-orang yang hanya kita kenal, berbelas kasihan menolong kita. Bisa juga. Itu dengan cara Tuhan. Tuhan punya cara untuk memelihara kita. Ya, seperti burung, bunga bakung, Tuhan caranya sendiri. Dia pelihara, dia perhatikan. Maka terlebih kita, Tuhan pasti punya banyak cara. Ya, cara pertama tadi saya katakan yang utama yaitu anak-anak kita, cucu-cucu kita. Tapi Tuhan juga bisa pakai cara yang lain, ya. Misalnya dengan uh, keluarga kita yang lain, ya, keponakan kita, ya, atau mungkin apa namanya dari kenalan kita. Kadang-kadang ya ada orang tua yang tidak punya uang untuk berobat. Ya, Tuhan juga bantu melalui gereja, ya, berikan diakonia. Itu juga pemeliharaan daripada Tuhan. Nah, terlebih kalau kita yang mungkin masih ada usaha, ya, nah, seperti contohnya Pak Sukiman, ya, nah, atau siapa lagi di antara kita di sini kan masih punya usaha jualan, ya Tuhan juga cukupkan ya dengan usaha kita itu Tuhan berkati sehingga bisa berjalan dengan baik. Tadi saya katakan tentunya bukan dalam bentuk kelimpahan, ya, tapi Tuhan cukupkan kebutuhan kita. Ya. Itu semuanya adalah pemeliharaan daripada Tuhan. Jadi Tuhan mau kita tidak usah khawatir. Ya. Bukan berarti kita tidak pernah memikirkannya, bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Tapi khawatir yang dimaksud di sini seperti cemas, gelisah terus-menerus. Membuat kita panik terus-menerus, stres. Tuhan tidak mau seperti demikian. Seolah-olah bahwa kita tidak punya Tuhan. Seolah-olah bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Nah, Tuhan tidak mau seperti begitu. Makanya Tuhan mengatakan, kata jangan, ya, kata perintah. Jangan kamu khawatir akan hidupmu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita dengan caranya sendiri. Nah, kalau kita masih muda, tentunya kita harus bekerja. Karena Tuhan mengajarkan kita bekerja dan berdoa. Tapi ketika kita sudah usia indah, yang hanya bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa. Maka Tuhan akan cukupkan dengan caranya sendiri. Ya, dengan caranya sendiri. Nah, lihat di sini Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Ya. Bapamu di surga, Tuhan memperhatikan semuanya itu. Dan firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Mungkin kita pikir, tapi kan kita kan hidup bukan hanya satu hari, bukan hanya 2 hari. Oke lah, kita mungkin dapat berkat, ya, dari Tuhan. Mungkin ada anak-anak kita, cucu kita kasih kita sejumlah kebutuhan, ya. Mungkin kasih kita sejumlah uang gitu. Tapi kita pikir, tapi ini kan hanya cukup misalnya 1 minggu. Bagaimana minggu ke depannya lagi? Bagaimana bulannya ke depannya lagi? Kalau saya dikasih umur panjang, tahun-tahun depan, mau dari mana lagi? Nah, kalau Tuhan pelihara kita saat ini, maka percaya, esok hari, minggu depan,
bulan depan, tahun depan, dengan cara Tuhan pasti akan pelihara kita. Dengan cara Tuhan. Ya, kita semuanya di sini tidak ada yang sampai mati kelaparan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Nah, apa yang kita butuhkan saat ini? Tadi saya katakan yang pertama, makanan dan minuman. Itu yang paling utama ya, kebutuhan kita sehari-hari. Kalau kita tidak makan, tidak minum, ya kita tidak akan bisa, ya tidak akan bisa hidup kan. Kita tidak akan bisa sehat. Apalagi yang kita butuhkan, pakaian kita tentunya. Ya, pakaian kita pelindung tubuh kita, bukan hanya ya menjaga apa tubuh kita ya supaya indah, bukan, tapi lebih daripada itu di masa usia indah ini kita kan butuh pakaian untuk apa, supaya kita ya bisa sehat, kita tidak masuk angin ya kan, dan lain-lain, menjaga tubuh kita. Nah, Tuhan pelihara kita tentunya bukan dalam kemewahan ya, kita punya pakaian yang mewah, indah dan segala macam. Tapi Tuhan cukupkan apa yang kita butuhkan, ya kita pakaikan, kita pakai. Tuhan kasih, ya dengan cara Tuhan tadi. Lalu apalagi ya mungkin pengobatan kita. Di masa usia indah ini yang juga kita butuhkan adalah pengobatan kita. Ya karena kita sudah agak lemah. Tulang-tulang kita sudah lemah, sudah tidak kuat. Fisik kita sudah tidak kuat seperti yang dulu. Sebentar kita sakit. Ada di antara kita yang ya pada umumnya sudah berbaring di ranjang, tak bisa dan butuh pengobatan yang terus-menerus. Ya, kita butuh obat ini, obat itu. Ya. Kita khawatir dari mana semuanya itu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan juga akan memelihara kita. Tuhan akan mencukupkan kita. Dengan cara Tuhan. Apakah dari anak cucu kita, apakah dari keluarga kita lain, dari kenalan kita, atau dari misalnya dari gereja juga bisa, ya. Atau dari mana saja Tuhan pasti cukupkan kebutuhan kita. Kita tidak usah sampai cemas, gelisah. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan sehari-hari ini memang kekhawatiran ya yang ada, yang dialami oleh para usiawan. Bahkan ada yang mengatakan, saya maunya kalau saya sudah tidak bisa kerja lagi, ya saya maunya cepat-cepatlah bertemu dengan Tuhan, karena saya tidak mau menyusahkan orang lain. Nah, saya tidak mau menderita tentang apa yang saya butuhkan. Bapak Ibu tidak usah memikirkan demikian. Kita punya Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan yang akan memelihara kita. Kalau Tuhan masih berikan kita nyawa, nafas, maka Tuhan pasti juga akan pelihara hidup kita. Kalau burung saja Tuhan pelihara, maka Tuhan pasti terlebih memelihara kita. Kalau bunga bakung saja Tuhan perindah, Tuhan perhatikan, pasti Tuhan juga akan perhatikan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan saat ini adalah berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, tolong saya serahkan hidup saya. Segala apa yang saya butuhkan. Saya percaya Tuhan akan pelihara hidup saya. Lalu apalagi yang kita doakan? Doakan juga, Tuhan, untuk anak cucu saya, berikan mereka kesehatan. Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Buat berhasil. Karena dari hasil pekerjaan mereka ini, kita juga bisa mendapatkan cara Tuhan memelihara hidup kita. Nah, kalau anak cucu kita, ya, usahanya sangat sulit, uang kebutuhan mereka pun sangat sulit, bagaimana bisa membantu kita?
Makanya kita harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, berkatilah anak cucu saya. Ya, Bapak Ibu selalu berdoa, ya, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk cucu kita. Walaupun kelihatan saat ini, oh, usaha anak-anak saya baik-baik saja, ya, semuanya lancar, bahkan berhasil. Tetap kita harus terus berdoa. Ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Ada kasus-kasus tertentu, hari ini dia begitu tinggi, berhasil. Besok dia jatuh bangkrut. Ada juga yang hari ini memang dia berhasil, tapi besok dia jatuh sakit. Lalu jatuh sakit, ya dia tak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan otomatis ya usahanya dia akan terus menerus karena tidak bisa dijalankan dengan baik, dia jatuh sakit. Jadi kalau anak-anak kita, cucu kita sekarang ini, ya kita lihat keadaannya baik, bahkan ya berhasil ya, kita jangan berhenti berdoa. Kita terus berdoa. Tuhan berkati anak saya, cucu saya dalam usaha pekerjaan mereka. Pelihara dan berikan kesehatan, kekuatan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi yang kita mau doakan dua hal tadi. Doakan, Tuhan, saya serahkan hidup saya ke dalam tangan. Saya percaya Tuhan akan pelihara saya. Cukupkan kebutuhan saya, Tuhan. Nah, kedua, doakan anak cucu kita supaya pekerjaan usaha mereka bisa diberkati, diberikan kesehatan, kekuatan. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama Bapak Ibu yang sudah usiawan, jangan bersedih, jangan putus asa, jangan terus khawatir, jangan terus gelisah. Apa yang Bapak Ibu butuhkan, baik makanan, minuman, pakaian, pengobatan, dan lain-lain. Serahkan sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Selama kita diberikan nafas oleh Tuhan, maka selama itu juga Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Sampai kita nantinya ketemu dengan Tuhan Yesus, muka dengan muka, penuh sukacita. Di sana sempurna, tidak ada lagi kekurangan. Selama di dunia ini, Tuhan setia memelihara kita. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, ya, bisa menolong kita. Makanya Bapak Ibu berdoa terus, dan terutama terhadap anak cucu kita, ya, kita harus selalu berhubungan baik, ya, kita doakan terus, ya, supaya ya Tuhan berkati mereka juga. Nah, Tuhan pelihara Bapak Ibu, Tuhan pasti jaga, jangan khawatir terus menerus. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan setia memelihara hidup kami. Tuhan akan menjaga, memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Tentunya di dalam kekhawatiran, di dalam kekurangan, kami percaya Tuhan akan terus memenuhi kebutuhan kami. Kuatkanlah hati iman dari para orang tua kami ini. Dan biarlah mereka nantinya bisa semangat, mereka bisa mendapatkan penghiburan dan sukacita di dalam menjalani masa-masa tua mereka ini. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.